Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, debat perdana Capres tadi malam begitu interaktif, di mana para Capres saling menanggapi terkait penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan tema debat lainnya. Debat yang berlangsung selama 2 jam itu juga membuat perhatian publik saat ini tertuju kepada 3 Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Bahkan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kita akan membahas lebih lanjut dengan pengamat politik yang juga merupakan Direktur Eksekutif dari Trias Politika, Mas Agung Baskoro. Siap. Mas Agung, selamat siang Mas. Siang, Mbak Yuli. Terima kasih sudah datang dari Bandung Iya, ke siap. Studio Garuda di Jakarta. Oke. Mas Agung, Ya. ini masih panas, berita-berita, perbincangan masyarakat, masih membahas suasana debat tadi malam. Betul. Nah Mas Agung, sebelum kita diskusi hal lainnya, Iya. menurut Mas Agung dari ketiga calon presiden tadi malam, Iya. siapakah yang menguasai panggung Mas? Ya, saya kira dari 3 capres kemarin yang tampil, memang ini menjadi panggung Anies dan Prabowo ya Mbak ya. Oh, jadi- Sehingga memang oke. Ganjar tidak terlalu tampak karena memang di segmen pertama dan sampai ke segmen ketiga Anies Prabowo begitu hangat ya, begitu mendominasi sampai pada puncaknya debat segmen keempat sampai ke-6 di mana masing-masing dari capres-capres tersebut melontarkan pertanyaan, pendapat sekaligus bantahan masing-masing yang itu membuat kita seperti penonton sepak bola ya. Panas ya, Panas, hangat saling gitu. lempar, lempar, saling kick, saling nge-kick gitu ya Mas saling ya? serang satu sama Saling lain. serang. Dan di sini memang saya tidak melihat penampilan Ganjar yang cukup maksimal ya untuk merespon ataupun menyanggah baik pendapat maupun pertanyaan dari Anies maupun dari Pak Prabowo sendiri seperti itu, Mbak. Menurut Mas Agung kenapa Mas Ganjar tidak terlalu seperti Mas Anies dan Iya, Pak karena Prabowo? memang Mas Ganjar ini terhimpit atas narasi keberlanjutan Pak Prabowo dan narasi perubahannya Mas Anies sendiri gitu. Sehingga beliau masih bingung menempatkan diri apa branding atau positioning politik yang paling pas untuk merespon setiap tema debat kemarin ya tentang hukum, HAM, pemerintahan dan seterusnya. Sehingga ketika beliau ditantang untuk bertanya ke Pak Prabowo cenderung seirama, kemudian sering memberikan bola lambung kepada Mas Anies sehingga Mas Anies dengan mudah menggolkan ke gawangnya sendiri seperti itu. Jadi saya kira debat kedua nanti Mas Ganjar perlu banyak pekerjaan rumah yang harus dia selesaikan sehingga bisa tampil lebih baik lagi seperti itu. Tapi kalau Mas Agung melihat ketiganya sudah sedemikian membekali diri ya dengan tema yang berlangsung tadi malam. Iya, saya kira 3 capres ini sudah lebih dari siap untuk tampil, tapi memang ketika tampil di debat itu kan ada banyak dinamika forum yang mengemuka, termasuk ekspresi maupun gestur dari masing-masing capres, cawapres, dan moderator sendiri. Dan di titik inilah yang muncul akhirnya panggung bagi Pak Prabowo dan Mas Anies ya, saya saling menembak satu sama lain, saling menyerang gitu, mulai dari isu-isu soal HAM di Papua, kemudian berlanjut soal MK, kemudian dilanjutkan isu soal lingkungan, dan terakhir ditutup oleh closing statement yang saya kira bisa memberikan bayangan bahwa Mas Anies dengan narasi perubahannya ya Wakanda over, Indonesia forever, Pak Prabowo ngomong kita harus menjaga kerukunan, dan terlihat di situ narasi perubahannya Mas Anies dan keberlanjutannya Pak Prabowo. Nah, kalau Mas Ganjar ini no one left behind gitu ya. Jadi saya melihatnya maksudnya apa ini? Perubahan, keberlanjutan, atau beliau menyampaikan bahwa ini arahnya lebih ke perbaikan. Perbaikan yang seperti apa? Jadi harusnya di closing statement kemarin Mas Ganjar lebih banyak menyimpulkan kira-kira ke depan arah narasi apa yang mau dia bawa sehingga publik dengan jelas bisa menangkap pesan yang dimaksud sebagaimana Pak Prabowo menyampaikan soal keberlanjutan dan Mas Anies soal perubahan seperti itu. Jadi sebetulnya Mas Agung melihat Ya. bahwa Mas Ganjar ini antara terjepit tadi Ya. tidak mempunyai visi atau misi yang terlalu jelas gitu ya, atau punya goal gitu ya dibanding capres dua tadi. Betul, ambil contoh ketika Mas Ganjar ngomong soal IKN misalkan. Positioning dia melanjutkan atau perubahan dia pengen melanjutkan. Dan itu dengan jelas disampaikan oleh Pak Prabowo ingin melanjutkan juga. Melanjutkannya seperti apa nih Mas Ganjar gitu. Nah, lagi-lagi Mas Anies yang akhirnya ngomong, ya kalau kita punya permasalahan di ibu kota ya kita harus fokus membereskan masalah di ibu kota, bukan meninggalkannya seperti itu. Jadi Mas Ganjar hanya sekedar bertanya dan kemudian oke, selesai gitu. Jadi kita bingung nih klimaksnya apa, ujungnya gimana gitu. Apa kekhasan dari Mas Ganjar ketika ngomong IKN misalnya, ketika Pak Prabowo ngomong 100% melanjutkan, Mas Anies 100% menolak, Mas Ganjar
di mana gitu kan, kita bingung. Kemudian soal pelayanan publik misalkan, atau soal korupsi, pemberantasan korupsi. Mas Ganjar cenderung seirama, selanggam dengan Pak Prabowo. Jadi orang bingung, ini Mas Ganjar sebenarnya mau kemana gitu. Walaupun memang pada isu HAM dia baru dengan terang ngomong soal standing point Pak Prabowo, apakah akan menghadirkan pengadilan HAM seperti itu dan bagaimana nasib keluarga korban HAM misalkan. Nah, di situ barulah ada diferensiasinya. Tapi saya kira ini kan isu yang selalu direproduksi setiap pemilu. Jadi orang tidak menangkap apa nilai tambah Mas Ganjar dibanding Pak Prabowo dan Mas Anies. Nah, kalau dibiarkan terus begini, ini bisa menjadi alamat negatif bagi Mas Ganjar untuk bisa masuk ke putaran kedua seandainya Pilpres berlangsung 2 putaran. Iya, karena kita udah diskusi ya Mas terkait hal ini. Misalnya karena tadi Mas Agung bilang ya pemilik panggung tadi malam adalah Mas Anies dan Pak Prabowo. Lalu kemudian terlihat lagi akhirnya performa dari Mas Ganjar semakin menurun. Dan tadi Mas Agung juga mengkhawatirkan bisa jadi nanti tidak masuk ke putaran kedua. Nah, melihat diskusi tadi malam, debat tadi malam, harusnya kan memang tema sudah ditentukan. Apakah menurut Mas Agung, tim Pak Ganjar tidak bisa mengantisipasi terkait hal-hal yang akan dijadikan pertanyaan atau sanggahan atau bantahan dari kedua calon? Iya, jadi ya tadi karena mungkin diferensiasi politik dan brandingnya kurang jelas sehingga ketika diturunkan dalam ranah praksis saat debat itu memang menjadi sulit ya, apalagi memang ketika ngomong HAM misalkan yang melakukan atau menyelesaikan itu Pak Mahfud misalkan, kan jadi ribet lagi gitu. Jadi maksud saya timnya ini memang harus sejak awal ya punya garis yang jelas. Ketika memang PDIP sebagai partai koalisi pemerintah sekarang masih di kabinet, otomatis ya mau nggak mau narasinya yang narasi kompromi, Mbak. Jadi jangan sampai memang ketika debat itu bertolak belakang, ataupun ketika debat akhirnya nggak ada diferensiasi ya, nggak ada kekhasan. Jadi karena nggak mau terlalu ekstrim akhirnya ya tersandera sendiri gitu, dan panggung ini akhirnya lagi dan lagi akan dimanfaatkan dengan optimal oleh Anies ataupun Pak Prabowo gitu. Sehingga kalau seperti ini terus sampai debat kelima, wah ini bahaya ini. Otomatis suara Ganjar Mahfud bisa semakin turun dan alamat untuk satu putaran lebih besar. Kenapa? Karena kalau suara Ganjar turun lari ke Pak Prabowo, sementara Mas Anies juga naik, tapi diferensiasinya terlalu jauh, ya bisa satu putaran juga gitu. Jadi putaran kedua itu hanya bisa terjadi ketika Mas Anies, Mas Ganjar kompetitif. Tapi kalau Mas Ganjarnya anjlok, Mas Aniesnya naik, Pak Prabowo-nya juga naik kan. Jadi kan satu putaran itu akhirnya semakin besar kalau Mas Ganjarnya tidak kompetitif, seperti itu. Nah, Mas Agung, tadi malam kan terlihat bahwa Pak Prabowo sedemikian bersemangat ya, cenderung santai, bahkan bercanda, terus keluar juga gaya jogetnya. Nah, terlihat kan bahwa Pak Prabowo sangat rileks. Tapi ada yang menilai bahwa Pak Prabowo sedemikian berapi-api, tapi di sisi lain mungkin di pihak yang ya tidak menyukai Pak Prabowo menjawab bahwa itu Pak Prabowo terkesan emosional. Mas Agung melihatnya seperti apa? Iya, ini kan harus dibedakan ketika beliau menyampaikan visi, misi, kemudian menjawab pertanyaan dan merespon tanggapan. Nah, aksi atau reaksi beliau yang keluar secara natural, secara spontan yang dianggap emosional tadi, saya kira adalah tanggapan beliau atas statement-statement yang dilontarkan Mas Ganjar maupun Mas Anies yang cenderung berlebihan dan kurang pada tempatnya gitu. Jadi ketika ngomong HAM misalkan, HAM yang dimaksud di sini kan sudah lama bergulir. Nah, artinya kan harus dikonkretkan atau ditegaskan lebih jauh HAM yang mau diarahkan kemana ketika nanti Mas Ganjar terpilih atau saya terpilih, seperti itu. Yang kedua, ketika ngomong soal lingkungan juga Mas Anies juga agak muter kan, ngomong soal angin tidak punya KTP-nya gitu. Jadi saya kira tanggapan Pak Prabowo yang mungkin dianggap sebagian orang terkesan agak emosional, saya kira pada konteks di mana dia menanggapi, bukan ketika beliau menyampaikan visi misi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang disampaikan oleh para panelis seperti itu. Nah, pun ketika menjawab pertanyaan dari Mas Anies ataupun Mas Ganjar, Pak Prabowo lagi dan lagi berusaha untuk santuy sebenarnya. Mas Anies manggil berkali-kali kan. Kemudian begitu Pak Ganjar gitu. Jadi maksud saya ekspresi itu menunjukkan bahwa beliau memang ingin membuat forum debat itu serileks mungkin. Tapi kan memang kalau dilihat dari gesturnya Mas Anies ini kan membawa gaya seorang intelektual yang memang formil, resmi ya, serius gitu. Sementara Mas Ganjar itu ya gaya politisi birokrat lah. Nah, kalau Pak Prabowo ini ya
kalau kita bilang ya mulai ada perpaduan militer sama sipilnya, bahkan cenderung ke gaya kekinian anak muda gitu. Jadi beliau berusaha mengintegrasikan budaya pop dalam debat kemarin, tapi memang respon dari lawannya kan memang ya kaku ya, maksudnya nggak luwes gitu. Jadi mau gimana gitu. Akhirnya memang pendukung-pendukungnya menafsirkan dengan caranya masing-masing bahwa Pak Prabowo punya ekspresi X, Y, Z seperti itu, Mbak. Iya. Dan kalau kita melihat kan Pak Prabowo kan selalu bilang bahwa beliau tuh sudah 2 kali ikut debat. Yeah. Sebelumnya juga debat sebagai cawapres. Yeah. Nah, artinya pengalaman Pak Prabowo mengikuti debat ini Yeah. lalu dengan lawannya saat ini Yeah. menurut Mas Agung artinya secara pengalaman dalam debat Pak Prabowo harusnya lebih Lebih dari tinggi siap, dibanding ya. dua yang lain ya. Betul, betul. Jadi pengalaman beliau panjang soal mengikut pilpres ini, apalagi soal debat gitu. Jadi saya kira dalam debat kemarin beliau berusaha menempatkan diri sebagai negarawan ya, sebagai tokoh bangsa yang ingin tahapan pemilu itu bisa berlangsung dengan baik dan bisa mempersatukan semua elemen-elemen bangsa. Nah, sementara di sisi Mas Anies dan Mas Ganjar ini kan pertama kali nih. Yeah. Jadi ingin menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan, punya kapabilitas untuk memimpin Indonesia. Nah, itu yang memang dihindari oleh Pak Prabowo karena memang ingin menjadikan debat ini sebagai ranah mempersatukan semua elemen bangsa. Dan saya melihat pesan-pesan beliau sejak visi misi disampaikan ketika penutupan debat pun Betul. selalu menganjurkan kepada semua pihak untuk mengedepankan persatuan, kesatuan, kerukunan, ya jangan saling menghina satu sama lain, jangan saling menyebar kebencian. Dan saya kira itu harus kita apresiasi ya, karena memang kemarin semua kandidat khususnya Mas Ganjar, Mas Anies fokus berkompetisi. Nah, Pak Prabowo justru fokus bagaimana mempersatukan. Nah, itu bedanya saya lihat dan itu bisa menjadi selling point juga di mata pemilih bahwa kompetisi Pilpres ini hanya 3 bulan, tapi kita sebagai anak bangsa ini selamanya seperti itu. Ya. Nah, tadi bicara terkait Pak Prabowo. Ya. Kita tahu bahwa Mas Anies memang cukup dikenal dari sisi kemampuannya untuk beretorika. Betul. Bahkan tadi malam Pak Prabowo sempat menyinggung soal hanya jangan sampai hanya sekedar retorika. Ya. Nah, apakah Mas Agung melihat Mas Anies ini memang cukup kelebihannya dari sisi retorika dibandingkan sebagai pengalamannya selama ini misalnya gubernur, kerjanya yang dilihat atau retorikanya yang dilihat? Iya, saya kira dalam konteks Mas Anies memang retorika beliau saat debat kemarin memang sesuai dengan anggapan sebagian publik. Beliau punya kapasitas untuk itu. Tapi dalam konteks beliau memimpin DKI Jakarta ini kan menjadi perdebatan ya. Banyak hal yang memang masih menjadi pekerjaan besar dan perlu diselesaikan dan ini sebenarnya celah bagi Pak Prabowo maupun Mas Ganjar untuk dielaborasi saat debat kedua dan seterusnya gitu. Karena memang tadi malam tidak banyak yang diulik ya, baru sebatas soal polusi udara saja. Bagaimana misalkan kita ngomong soal Formula E misalkan, bagaimana kemudian kita ngomong soal banjir, bagaimana soal macet, itu kan problem klasik yang selalu hadir di ibu kota yang sampai sekarang belum pernah selesai dengan anggaran kemarin Pak Prabowo bilang 80 triliun gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh Mas Anies kalau hanya soal menyalahkan angin, ya saya tidak akan bertanya seperti itu. Jadi saya kira ya soal kemampuan memimpin ini jadi perdebatan sebenarnya. Tapi kalau soal debat, oke lah kita bilang Mas Anies punya kapasitas untuk itu, seperti itu. Mas Agung, tahan dulu, kita akan diskusi karena ini diskusi akan lebih seru. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog terkait debat panas tadi malam. Usai jeda, tetaplah bersama kami.